listrik statis ya. Saya ingin menjelaskan sedikit listrik statis. Tadi ada arting strap, Mas, namanya siapa Mas tadi? Iva. Oh, oke. Ya, India, mantap. Kalau lagi apa? Ya, ini tadi arting strap ya, tidak ada tulisan di sini. Ini yang pertama grounding ini Pak ya, pentanangan di sini. Nanti kalau Bapak cek ke tangki-tangki BBM ada grounding di sekitar sini. Ya. Kemudian yang kedua ya bisa dimasukkan ke sini ya, grounding sini ke tanah. Nah, ini yang penting nih Pak. Dari semuanya. Dari manhole atas sampai ke dasar tangki itu ada konduktor. Nih, kabelnya kabel konduktor untuk menyamakan beda potensial. Sehingga listrik statis yang terjadi tidak menimbulkan percikan api, percikan listrik ya. Di sini, ini namanya bonding kabel di dalam tangki langsung. Ya. Jadi dari atas listriknya mengalir langsung ke bawah dan nanti digroundingkan pakai bonding reel di sini. Ini tangki Pertamina nih Pak. Ya, jadi kemudian di sini, ini bagian mana nih? Kira-kira? Ada yang bisa nebak? Atas ya, walkway ya, di atas walkway ini yang tadi saya sampaikan combing. Nah, kenapa di sini ada bonding wire? Apakah terjadi listrik statis di sini? Untuk mencegah. Ya, mencegah listrik statis. Kenapa ada listrik statis di sini? Ada pergerakan apa di sini kira-kira? Nah, BBM itu nggak naik ke atas, tetapi uapnya. Nah, uapnya yang bergerak tetap menimbulkan listrik statis. Gitu Pak ya. Dari semuanya. Oke, itu tentang listrik statis. Nah, untuk mencegah listrik statis pun harus dikontrol, dikendalikan flow rate-nya. Ya, flow rate atau laju alir masuk ke dalam tangki harus diatur. Ya. Tidak boleh terlalu cepat karena akan menimbulkan listrik statis tadi. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip listrik statis ya Pak ya. Ada charge generation, kemudian terakumulasi, kemudian harus terdisipasi. Ya. Nah, kalau ada gap atau jarak antara dua logam yang di situ terdapat akumulasi listrik statis, makanya terjadi ignition, begitu. Ya, ini tentang pemuatan atau pembongkaran BBM. Nah, ini masuk sedikit, bukan sedikit, salah satu bagian dari UNADR adalah mengatur ini. Ya. Ada klausul umumnya adalah untuk mencegah listrik statis. Nah, ini saya jelaskan lebih detail di sini. Pencegahannya dari mana? Dari mulai atas. Ya, tidak boleh terbentuk. Ya, tidak boleh terbentuk atau timbulnya listrik statis. Nah, begini Pak. Jadi kalau cairan BBM dibongkar ya, tetapi ke ember, nah, di sini potensialnya terdapat akumulasi listrik statis di sini. Nih, di ujung logam ini kemungkinan ada listrik statis. Ya. Ketika dia melihat si listrik statis ini ada ember, wah ini nih bisa saya loncatin gitu kan, si ember, loncat lambung api, tas ke situ. Kelihatan nggak? Bisa aja kelihatan. Kemudian apa terjadi? Di sini ada uap BBM, disitulah terjadi kebakaran, percikan. Nah, oleh karena itu di sini dijepit. Nah, di sini dijepit, ya, dibonding dengan sini. Bonding itu diikat ya, disatukan. Bukan rebonding tapi bonding ya. Bonding jadi lurus. Ya. Nah, setelah itu embernya baru di grounding. Nah, ini prinsip listrik statis. Paham Pak? Paham? Paham ya? Berarti hampir sama prinsipnya kalau kita mengisi bahan bakar itu ya. Iya. Makanya sering terjadi kebakaran itu sebenarnya itu harus di pompa awal itu sudah ada statis, kemudian ada percikan api dari mobil.
ya Pak ya? Iya itu kalau Dari- betul, kalau mobil bensin betul ada percikan, betul. Nah, betul. Makanya kalau isi bensin si nozzle itu memang harus masuk ke dalam, ya, sehingga sebenarnya di nozzle itu sudah ada Dan mesin dimatikan. mesin. Ya. Kenapa telepon nggak boleh Pak? Telepon sumber ignition juga Pak, Sama. sama. Nah jadi si uap memang sekarang 3 tahun yang lalu yang saya pernah tangani bahwasanya menggunakan HP kan boleh untuk transaksi sekarang Pak. Ya itu ya. Ada penelitian yang terbaru itu memang HP sudah tidak menimbulkan itu Pak. Jadi si bagian HP yang memang bagian baterainya itu sudah pack, sehingga kalau ada uap masuk ke dalam HP nggak akan masuk ke dalam HP bagian baterainya enggak gitu. Oh Jadi yang sealnya yang bagus. baterai yang kecemplung air nggak mampu tiba-tiba ya, masuknya baterai. Mungkin kalau ya waterproof kalau itu gitu. baterainya. Betul. Kalau ini gas proof artinya gasnya udah nggak bisa masuk lagi lah, sehingga percikan api yang ditimbulkan dari baterai tidak akan tidak ada penelitian yang terakhir itu yang sampai HP itu masih mencetuskan kebakaran di SPBU, sehingga dulu saya bekerja di perusahaan swasta sudah diperbolehkan Pak pakai HP di tempat SPBU, tetapi jaraknya 3 meter dari dispenser atau 3 meter dari nozzle BBM. Gitu. Pak, itu Sekarang kan yang barcode yang kris. Yes. Pak, yang tadi yang itu pas slide sebelumnya yang ember itu Pak, Ya. itu kalau misalnya itu kan embernya kan mengantar elektron otomatis kan, yang dia kan besi tuh. Ya. Kalau kita pakai, ada nggak pernah diganti pakai ember yang plastik ya? Plastik lebih itu lagi Pak. Dia lebih cepat. Lebih listrik statis lagi plastik. Oh. Makanya pakai metal. Dan ketika plastik susah untuk didisipasi di, kan kalau kita grounding kan diikat ke plastik si ini insulator dan si konduktor. Gitu. Jadi memang metal yang terbaik. Ya. Justru plastik itu yang kan kalau kita yang listrik statis kita gosok-gosok baju kan memang dari kain atau plastik ya. Kain Pak? atau plastik. Makanya dari metal. Gitu. Garis plastik itu. Kenapa? Ya kalau penggaris plastik kan kita gosok-gosok, nah itu plastik memang statik akumulator namanya. Nah, kalau ini bisa saja ini statik disipator. Makasih Pak. Nah ini kurang lebih kayak gini ya. Jadi muatannya itu terpisah di sini ketika ada cairan yang berjalan atau uap BBM atau uap dari flammable liquid. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik adik-adik semuanya. Ketentuan umum untuk 4.1. 4.1 apa? Kelas apa? Flammable solid. Pada saat yang mudah digunakan. 5.2 apa? Organik peroxide. Kemudian nah, si 4.1 lama sama dengan dan 5.2 itu harus dicegah dari sinar matahari langsung. Kenapa? Sinar matahari sebagai sumber apa? Sumber panas. Ya. Protected from direct sunlight, ya, bukan sabun cuci ya. Sunlight. Sinar matahari. Jadi ya. Dan source of heat dan ditempatkan dalam area berventilasi, gitu ya, kurang lebih. Dan cegah dari panas sinar matahari langsung, sumber panas, dan tempatkan tempat berventilasi. Jika disusun dalam kontainer atau kendaraan tertutup, maka total kuantitinya tidak boleh menimbulkan bahaya ledakan. Nah, di dalam UNADR ini belum dijelaskan secara detail, Pak. Jadi kalau kelas 4.1 di banyak, seberapa banyak, ya, ditutup atau dimasukkan ke dalam kontainer, ya, kuantitinya yang menimbulkan bahaya ledakan itu belum dijelaskan. Ya, saya belum menemukan angka
yang menjelaskan berapa banyak sih kuantitasnya. Tetapi selama memang dicegah dari dari direct sunlight, kemudian source of heat dan sebagainya, insya Allah masih aman gitu ya. Jadi 4.1, 5.2. Nah, berlaku untuk self-reactive substances 4.1, beberapa kelas 5.2 ya. Nah, kelas 4.1 dengan SADT. Di dalam kelas 4.1 ada istilahnya SADT, Self Accelerating Decomposition Temperature. Artinya apa? Suhu tersebut bisa menyebabkan terdekomposisi atau terpisah. Kalau bahan kimia, di sini tadi ada yang jurusan kimia. Kalau barang berbahaya itu kalau terdekomposisi secara kimiawi itu menyebabkan panas, menyebabkan hal-hal lain. Nah, kebetulan si 4.1 ini kalau terdekomposisi bisa terbakar atau menyebabkan panas, begitu. Jadi apa artinya SADT? Jadi kita harus bermain di bawah SADT, ya, di bawah suhunya dia bisa terdekomposisi sendiri. Ya, jadi kalau ada nanti bawa barang berbahaya 4.1 harus di bawah suhu tersebut. Gimana caranya di bawah suhu tersebut? Gimana caranya bawa barang yang harus suhunya dikontrol? Dengan cara apa berarti? Satu, dijauhi dari panas. Betul. Kedua, dijaga kelembaban kelembaban udara di sekitar Ya. barang itu supaya tidak terlalu panas, ya minimal dia dingin. Ya. Oke. Oke, ini Pak, kalau kontainer kan ada kontainer yang refrigerator. Ya, refrigerator. Ya, kalau truk dia juga ada yang refrigerator. Betul. Jadi begitu, ada semuanya. Jadi refrigerator atau river container. Jadi harus dikontrol temperaturnya. Nah, atas dasar itulah makanya babnya adalah bab temperatur kontrol. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, gampang ya. Kemudian 5.2 SADT-nya 55. Kalau SADT-nya lebih dari 55 derajat Celcius harus dikontrol. Ya. Kalau suhu perjalanan, misalnya kita bawa barang berbahaya atau kargo di jalan, kontainer lah katakanlah. Kira-kira suhu berapa Pak di dalam? Kira-kira suhu berapa kalau tanpa ada suhu naturalnya berapa? Kalau kita bawa kontainer, di dalam kontainernya berapa suhunya kira-kira? Kalau sinar matahari terik banget gitu, 30, 40 gitu ya. 30. Ya. Kalau 60 mah hangat. Tapi bisa saja kalau untuk di negara lainnya. Oleh karena itu, mungkin saja pertimbangannya adalah ketika pengangkutan bisa mencapai suhu 55. Ya. Jadi SADT. Ya. Kemudian 5.2 apa tadi? Organik peroksida. Organik peroksida istilahnya beda. SAPT. Ya. Pak, Ya, bicara tentang menjaga suhu tadi pada saat didistribusikan, Ya. berarti ini koreksi kalau saya salah, Pak. Berarti kalau pada saat mendistribusikan barang ini rata-rata banyak yang malam hari, apa itu karena dia mengantisipasi suhu yang panas misalnya dari matahari atau gimana? Apa itu alasannya? Pertanyaannya apakah di malam hari kita gimana? Ya, pertanyaannya adalah karena yang saya lihat rata-rata kan barang kontainer itu kan yang saya tahu malam itu padat trafficnya. Ya. Apa mereka mengantisipasi karena suhu di malam hari lebih lembab daripada siang hari? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Salah satu faktornya bisa itu Pak. Jadi tadi sumber panas kita harus kurangi ya. Jadi selain kalau tadi kita menggunakan river atau refrigerator kontainer, suhunya bisa dijaga. Ya, tetapi dengan dengan perjalanan malam yang pertama sebetulnya bisa lancar, Pak. Yang kedua juga ban juga bisa tekanan suhunya dingin. Ya. Terus kemudian yang ketiga, betul, dengan lancar tersebut, ya. Sebetulnya kalau yang 4.1, 5.2 ini ada aturan, itu harus dibawa dalam beberapa jam. Ada Pak. Sehingga mungkin bisa saja kalau kita bawa malam lebih lancar, betul. Dan itu mengurangi paparan sinar matahari. Walaupun
paparan sinar matahari bisa saja tidak terlalu tinggi lah menaikkan suhu di dalam kargo, tetapi lumayan untuk mencegah ya. Kemudian lanjut 5.2 itu tipe B dan C, SADT-nya kurang dari sama dengan 50 derajat Celcius, wajib dikendalikan suhunya ketika pengangkutan. Lalu 5.2 tipe D, medium efek dengan SADT kurang dari sama dengan 50 derajat Celcius atau efek rendah ya, kurang dari S45. Kemudian tipe E dan F. Jadi organik peroksida itu ada tipe-tipenya ya, tipe A, B, C, D, E dan F ya. Tipe A itu tidak boleh diangkut. Organik peroksida tipe A karena sangat-sangat reaktif ya. Itu kemarin sudah dijelaskan sama Pak Hambang bahwasanya oksigen, ikatan dua oksigen itu nggak stabil ya, jadi harus dilepaskan salah satunya, biasanya gitu ya. Jadi tipe A itu tidak boleh diangkut. Nah baru tipe B, C, D, E, F, G itu harus dikontrol temperaturnya. Nah ini temperatur kontrol yang berlaku untuk organik peroksida. UN numbernya berapa? Contohnya 3112. Coba buka 3112. Silakan buka di buku UNADR tabel A chapter 3.2. Kita ambil contoh 3112 ya. Yang ini. Contoh 3112. Organic peroxide tipe B, solid temperature control. Nah, udah di koma temperatur kontrol, itu harus dikontrol temperaturnya. Terbukti ya? 3112. Nah, kita bisa lihat di contoh lain ya. Kalau 3101 coba 3101. Organic peroxide tipe B liquid, tidak ada temperatur kontrol. Nah, sudah kita bisa bedakan ya. Berarti yang tidak perlu temperatur kontrol berarti self SADT-nya itu ya tidak terlalu tidak berpengaruh terhadap tinggi lah suhunya. Jadi baru suhu berapa baru dia terdekomposisi. Ya, dekomposisi tahu ya? Terpisah secara kimiawi. Oke. Nah ini temperatur kontrol kriterianya lagi untuk self reactive substance tadi sudah ya. Ini cuma dijelaskan secara tabel. Organik peroksida tipe B dan C, organik peroksida tipe D, tipe E dan F. Ya. Polymerizing substance in packaging or IBC. Jadi ada senyawa yang memang yang lulusan kimia siapa? Tadi ada di sini. Lagi keluar masuk. Jadi sorry, kalau untuk polimerisasi SAPT adalah untuk polymerizing substance ya. Artinya apa? Zat yang dapat menjadi polimer. Polimer apa artinya? Jadi gini Pak, misalnya ada yang tahu bahan botol Coca-Cola? Tulisannya apa? Bahannya polietilen. Jadi etilennya banyak. Nah itu tuh kayak seperti itu, polimer itu seperti itu. Jadi etilen bergabung jadi polietilen. Nah kalau beberapa senyawa tuh kalau dibawa ya, kalau diangkut ternyata itu bisa bergabung menjadi polimer. Kalau suhunya nggak dijaga, kalau suhunya dijaga tetap jadi monomer, begitu. Jadi kalau jadi polimer apa yang terjadi? Dia bisa saja mengeras, gitu. Jadi bereaksi satu dengan yang lain. Makanya suhunya harus dijaga. Ya, bisa dilihat di 7173. Jadi nanti adik-adik semua kalau ditanya temperatur kontrol di chapter berapa? Chapter 7 ya. Chapter 7 titik
Nyarinya di situ. Yang penting kita harus tahu nyarinya dulu, ya. Ya. Mengerti urusan nomor 1, jangan 2. Ya, lanjut. Oke, ini sudah. Nah, temperatur kontrol ya di dalam GHS. Kemarin dijelaskan GHS tidak? GHS ada yang tahu GHS? Global Harmonized System. Harmonisasi tentang pelabelan, tetapi bukan untuk pengangkutan. Ingat ya, bukan untuk pengangkutan. Tetapi dalam GHS ini dijelaskan beberapa tipe yang tadi itu self reactive substance, ya, tipe A, B, C, D sampai G. Nah, tipe A itu kalau dikemas itu dapat detonate atau deflagrate. Detonate itu meledak. Deflagrate itu terbakar dulu, terbakar secara spontan. Gitu. Ketentuan temperatur kontrol berlaku untuk PSN yang ada tulisan stabilized. Selain tadi temperatur kontrol, misalnya UN number berapa tadi? 3112 ya, berapa? Ya, 3112 itu ada tulisannya temperatur kontrol. Tapi kalau untuk yang organic peroxide atau untuk yang monomer ada tulisannya stabilized. Ya. Stabilized artinya apa? Stabil. Harus distabilkan. Ya. SADT atau SAPT-nya berapa? 50 derajat Celcius atau kurang, ya. 45 derajat Celcius atau kurang untuk tangki. Jadi kalau pakai tangki 45 derajat Celcius SADT atau SAPT. Ya, suhunya berapa? Kan ini kita tahu suhu SADT SAPT-nya 50 misalnya. Nah, suhu kontrolnya berapa di dalam kontainernya? Nah, kontainernya harus 20 derajat Celcius kurang dari SADT atau SAPT. Contohnya kalau untuk single packaging dan ABC, ya. Misalnya SADT SAPT-nya 20 derajat Celcius atau kurang, lalu kurangin lagi 20. Ya, misalnya kita bawa suhu 20, berarti hampir di 0, kurangi 20, begitu. Ya, kalau SADT SAPT-nya di antara 20 sampai 35, 15 derajat di bawahnya. Kan tiap barang-barang berbahaya beda ya. Kemudian kalau di atas 35 derajat Celcius, 10 derajat di bawah SADT-nya atau SAPT. Paham? Kalau ada penurunan suhu 10 derajat, ya, itu langsung jadi emergency. Kira-kira emergency kenapa ya harus emergency? Kenapa coba? Barang yang kita bawa ternyata bisa terdekomposisi, bisa terpisah secara kimiawi, kemudian menghasilkan panas, terbakar. Ya. Nah, suhunya ada patokannya. Pada saat suhu misalnya 10 derajat Celcius di bawah SADT tanpa ada kontrol, misalnya si refrigeratornya rusak terus turun 10. Nah, itu harus ada alarm yang terdengar. Alarmnya bagaimana? Alarmnya sumbernya harus terpisah dengan kendaraan, misalnya dari aki langsung. Gitu. Kemudian harus ada alarm, ya. Kemudian harus terdengar alarmnya, harus bisa terlihat alarmnya. Itu syaratnya. Berarti si pengemudi ini tahu ketika ada, misalnya suaranya bising, suaranya tidak terdengar karena deru mesin, tapi kita bisa lihat bunyi lampu, misalnya gitu. Nah, itu syarat-syarat untuk emergency control. Ketika ada itu berarti langsung supirnya turun, kemudian melakukan pengendalian. Bisa mengganti spare part dari refrigeratornya, bisa menambah refrigeratornya kalau bisa, atau menambah senyawa refrigeran yang lain. Contohnya apa refrigeran yang lain? Nitrogen, ya, CO2, masukkan lagi ke dalam refrigerator. Jadi saking berbahayanya si 4.1, 5.2 itu harus dikontrol. Setiap 4-6 jam sekali, driver atau awak angkutan yang membawa barang berbahaya kelas 4.1 dan 5.2 harus mengecek suhunya.
Misalnya berhenti dulu. Nah, fungsinya 2 jam sekali istirahat atau 4 jam itu salah satunya. Turun, cek, tawaf sekali, mau 7 kali silahkan. Cek suhunya. Tawaf dulu. Begitu. Ya, atau 360 cek derajat cek ya. Nah, itu adalah untuk membawa 5.1, 5.2 dan 4.1. Susah ya, jadi angkutan khusus ya. Harus ngecek segala macam. Kalau tangki yang SADT SAPT-nya kurang dari 45 derajat Celcius, kontrol temperaturnya 10. Misalnya jadi 35 gitu. Ya. Oke, maintenance. Jadi pengangkutan untuk temperatur kontrol harus di-maintain temperaturnya, harus dijaga. Ya, sangatlah penting. Ya, jadi nanti kalau ditanya oleh misalnya awak angkutan barang berbahaya, Pak, ini suhunya yang harus dikontrol senyawa apa saja, barang berbahaya kelas berapa saja, Bapak bisa jawab sekarang. Ya, adik-adik calon instruktur. Harus dilakukan apa? Ini langsung diatur ya di sini ya. Inspeksi teliti, ya, inspeksi dari semua bodi kendaraan, kontainer dan sebagainya. Fungsi-fungsi dari panel, dari refrigerator kontainer harus dicek semuanya. CTU apa CTU di sini? Ada CTU apa? CTU? Cari di mana kalau nggak tahu, ayo. Cari definition. Ada nggak di definition? Chapter 1/2. Biar ingat. Ada nyaris saya minum. Transport unit, yaitu truknya kita sendiri. Jadi istilah CTU harus familiar karena dalam UNHCR ini pakainya CTU ya. CTU. Oke. Instruksi kepada carrier itu adalah misalnya perusahaan pembawa ya. Tentang operasi dan sistem refrigerasi termasuk daftar dari supplier coolant yang tersedia selama perjalanan. Coolant apa coolant? Pendinginnya untuk apa? Untuk sistem refrigerasi. Yang dibutuhkan tadi kan bisa 35 sampai 20 derajat atau sampai 0 derajat Celcius. Ya. Jadi harus ada daftar penyedia coolant di jalan. Jadi refrigerator kalau tank kontainernya bermasalah, dia harus tahu bagaimana cara memperbaiki di mana. Jadi si barang berbahaya ini 4.1 5.2 ini harus sampai tujuan, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena kerusakan kontainer. Ya, paham ya? Ya, ada semua. Berarti supplier atau supplier atau penyedia coolant harus didata. Di mana nih coolant berada? Kalau nanti busuk barangnya tuh. Kalau bawa yang kayak blueberry, busuk Pak. Blueberry itu memang harus pakai ini Pak. Jadi yang ditransport ke ekspor segala macam itu pakai refrigerator kontainer. Tapi kalau yang barang yang kelas 4.1 dan 5.2 itu terbakar. Terdekomposisi atau istilahnya SADT ya. Prosedur yang harus diikuti ketika kehilangan suhu atau suhunya rusaklah kontainernya, sistem refrigerasinya rusak, harus ada prosedur. Prosedurnya gimana? Misalnya menambahkan nitrogen, ada port khusus untuk menambahkan nitrogen ke dalamnya. Nah, nitrogennya di mana? Mungkin disimpan di bagian kontainer tertentu pakai tabung kecil misalnya. Ya, itu kalau nitrogen kan cair kan ya. Kalau ditambah dengan CO2 padat atau es kering, bagaimana caranya? Itu harus ada ya prosedurnya. Nah, jadi Bapak kalau nanti cek ke perusahaan yang seperti itu, bagaimana memastikan suhu di sini terjaga terus begitu. Misalnya ada nitrogen, ada CO2. Berat nggak kira-kira nih kalau ke perusahaan logistik lihat, wah Bapak sekarang udah tahu kan, wah ini refrigerated kontainer nih gitu kan, harus dicek apa suhunya, bisa stabil nggak sampai perjalanan gitu kan. Kalau bawa barang self reactive substance atau padatan mudah terbakar, suhunya berapa, SADT-nya berapa, awak angkutannya tahu nggak SADT SAPT-nya berapa, panjang ceritanya kan ya. Monitor secara reguler dari suhu operasi ya, suhu operasi yang tadi ya SADT-nya tidak boleh tercapai.
Ketentuan backup dari sistem refrigerasi atau spare part. Kalau ada spare part yang rusak di perjalanan yang jauh, bagaimana caranya? Misalnya harus ke pool kendaraan terdekat misalnya. Nah itu semua ada dalam journey management plan, Pak. Ya, journey management plan itu harus ada dalam rencana perjalanan. Rencana perjalanan untuk kelas 4.1 mungkin beda, 5.2 juga sama lah ya. Tapi untuk BBM beda lagi. Jadi bisa dibayangkan ya, sistem operasi dari pengangkutan barang berbahaya itu beda-beda, kelas 1 beda, kelas 2 beda, 3 beda, 4, 9 beda-beda semua. Yang spesifik. Jadi, silakan. Jadi Pak, mungkin ini juga perlu ini karena pengemudi ya, untuk pengemudi angkutan berbahaya. Kalau pada head truck unitnya sebenarnya tanpa gandengan ya, sebenarnya pedomannya ketika terjadi trouble kita berbajunya kepada manual instruction. Biasanya setiap kendaraan itu ada mana trouble yang ditangani oleh pengemudi single, mana dia tingkat trouble itu yang dia harus melakukan SOP tertentu. Nah, ketika dia digandengkan dengan suatu gandengan ataupun angkutan, harusnya dibuatkan satu lagi instruction manualnya. Jadi ketika dia digandengkan dengan ini, dia punya SOP-nya seperti apa. Ya, itu yang harus dibangun, Pak. Nah, karena ya ada yang bisa dihandle perorangan, ada yang ini. Karena kalau kemarin ceritanya dari Pak Wildan, KSHD, ada satu kasus kecelakaan itu di daerah Jawa. Menurut saya sih pengemudi sudah melakukan SOP. Ya. Kemudian itu di luar dari kontrol dia, ada instruction dari level manajemen yang menyebabkan itu jadi kecelakaan. Nah, ketika dia di jalan, siapa yang bertanggung jawab? Itu menjadi penting sebenarnya. Karena ketika dia accident nanti kalau masuk ke pengadilan, pasti ada dididik siapa yang bertanggung jawab. Nah, itu menjadi penting sebenarnya. Betul. Boleh tahu kecelakaannya apa, Pak? Yang kemarin? Kecelakaannya itu suatu truk mengangkut pasir. Oh, pasir. Iya. Jadi dia permasalahannya itu berdasarkan dari investigasi itu adalah kendala dari si pengemudi ini tidak paham rem. Tapi sebenarnya SOP-nya pun dia sudah benar menanyakan kepada ini. Ketika terjadi seperti itu kan ini ada bolak-balik sebenarnya. Satu si pengemudinya memang juga kurang, secara teknis dia sudah memenuhi syarat memiliki SIM. Nah, ketika ada kecelakaan ya, diproses, diperiksa, nah, itu yang berubah. Ya. Dari situ karena ketika dijalankan kalau mengacu kepada undang-undang lain itu setiap trouble itu ada unsur pidananya. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Ya. Unsur pidana ini yang berbahaya. Ya. Baik Pak, ya, oke. Yang terima kasih untuk yang saya tangkap berarti betul. Jadi apa maksudnya prime mover atau truk itu sudah ada manualnya, betul ya, manual pengoperasian. Tapi memang untuk kerusakan atau defect atau kerusakan tertentu memang ada kategorinya, gitu kan. Ada yang bisa dihandle oleh awak angkutan, ada yang memang harus mekanik, gitu ya. Jadi betul, jadi melaporkan segala sesuatu trouble kepada pengurus katakanlah atau supervisor di kantor itu adalah hal yang pertama, mau itu besar atau kecil ya. Jadi terus kemudian yang kedua, prosedur ketika truk dan gandengannya disatukan itu ada perlakuan yang berbeda. Nah, itu memang harus ada juga betul Pak, manualnya. Ya. Jadi saya pernah mendapatkan juga dari manufacturer, terus di antaranya Meko Tanker di Sidoarjo itu mengeluarkan panduan pengoperasian. Ya. Ada mungkin sedikit troubleshoot di situ, bagaimana cara misalnya melepaskan brake jam atau rem dari trailer. Ya. Jadi ada dua kecelakaan yang utama, bukan yang utama, kecelakaan yang sering terjadi dari kendaraan tanker. Ya, yang pertama adalah terguling. Ya, ketika 45 derajat satu sisi dari kendaraannya naik, itu kemungkinan besar akan terguling. Satu. Yang kedua adalah jackknife. Jackknife itu adalah bagaimana kepala terlipat, ya, kepala dari truk itu terlipat dan ekornya seperti inilah bentuknya. Itu istilahnya jackknife. Ya. Nah itu biasanya karena brake jam atau rem belakang, ya, rem belakang yang memang juga bermasalah, ataupun ya, barang yang dibawa itu ternyata selalu mendorong ke arah depan, ya. Jadi sloshing kurang lebih.
Baik, terima kasih Bapak atas sharingnya. Kemudian lanjut. Nah, ini contohnya dari Hapag-Lloyd ya. Refrigerated container atau temperature control container. Ada macam-macam speknya lah ya kurang lebih. Nah, kemudian carriage under temperature control ini electrical connectionnya harus weatherproof. Soketnya harus seperti ini. Gitu. Jika suhu kontrol terlewati, prosedur untuk mengingatkan harus dimulai. Prosedur untuk mengingatkan harus dimulai dan melibatkan perbaikan sistem refrigerasi dengan menambahkan cairan atau pendingin padat. Cairan yang pendinginnya adalah nitrogen, ya, pendingin padat yaitu CO2. Ya, dry ice. Dry ice kelas berapa? Es kering kelas termasuk kelas barang berbahaya kelas berapa? 2 kalau 2 gas ya. Ya, tapi kebetulan es kering itu adalah kelas 9. Kenapa dikategorikan berbahaya Pak? Es kering? Es kering yang pertama memang kelas 9 ya. Terus kemudian juga CO2-nya. CO2 itu termasuk salah satu gas asfixian. Asfixian itu apa? Jadi kalau CO2 dimasukkan ke dalam ruangan ini itu mengusir oksigen Pak. Nitrogen juga sama, mengusir oksigen. Jadi asfixian. Ya, thermal insulation ya, metode yang mencegah untuk kelebihan suhu salah satunya adalah thermal insulasi. Jadi kontainernya dibuat seal yang paling bagus ya, sehingga suhunya tidak terpengaruh dengan suhu luar, terinsulasi. Nah, ini nitrogen cair, CO2 padat. Kemudian oksigen cair dan udara tidak digunakan sebagai coolant. Ada yang tahu kenapa oksigen cair atau udara tidak digunakan sebagai pendingin, sistem pendingin? Oksigen kan tadi segitiga Hb kan? Ditambahkan malah makin parah. Ya. Oke, chapter 7.2. Lanjut ya. Ketentuan mengenai pengangkutan dengan kemasan. Ya. Kemasan itu bisa dimuat ke dalam kendaraan tertutup atau kontainer tertutup atau dalam kendaraan yang memiliki seat itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Pokoknya ada tirainya. Ya, ditutup tirai di sini. Bisa terlihat nggak di sini? Nah, ditutup tirai ini. Paulin ya. Opal. Ditutup. Ya. Nah, ini seperti ini. Contoh, cari UN number 2881. 2881. Sudah ketemu? 2881. Metal katalis right ya. Nah, cari di kolom 16. Ya, kan kolom-kolom itu ada 20 kolom ya. Kolom tabel chapter 3.2 itu ada 20 kolom. Lihat ke kolom 18-nya. Kolom 18, kolom 16 dulu ya. Ada V1. V1 artinya apa? V1 itu adalah kemasannya, ya, harus, ya, package-nya harus di loading ke dalam
yang tertutup, ke dalam kendaraan tertutup. Ya, makanya kodenya V1. Ya, V1 di sini. Di atasnya apa? Kolom 16 coba dibaca. Special provisions for carriers. Jadi ketentuan khusus untuk pengangkutan. Ya, kalau package dalam bentuk package, ya harus V1 begitu. Nah, ini contoh dalam kita melihat kolom 16, ya, special provisions. Lalu kemudian di sini juga kelihatan berapa 91993 di sini ya, flammable liquid. Nah, di sini ada V12. Kita cari di mana V12-nya? Cari di 724. Ya. Jadi kalau mencari arti dari special provisions, ya, yang bentuk package atau kemasan, ya, ketika barang berbahaya tersebut dikemas dan dimasukkan ke dalam sebuah kendaraan atau CTU, ya, cari di 724. Ya. Nanti ada kode-kodenya tuh, mulai dari V1, V2, V3, V4 sampai V berapa? Halaman 550. Ada halaman 550? Sampai V berapa tuh? V berapa mas? 14. Jadi 14 ketentuan ini akan tertera salah satu atau duanya dari atau tiganya dari kolom 16. Jadi sekarang sampai apa? Calon instruktur di sini bisa tahu ya 724 itu untuk mencari kolom 16 keterangannya. V1 artinya apa? Misalnya package harus dimasukkan di loading ke dalam kendaraan yang tertutup atau yang menggunakan terpal atau terpauling, ya, gitu. Dan sebagainya di sini sampai V14. Kenapa ada yang reserve? Yang V4 misalnya nggak ada. Kenapa coba? Dihilangkan. Ya, sini di ketentuan V4-nya dihilangkan. Nah, kemungkinan di dalam tabel chapter 3.2 tabel A ini sudah tidak ada barang berbahaya yang memerlukan V4 misalnya begitu. Ya. Paham cara mencarinya? Oke. Nah, ini untuk dalam paket ya. Ini kemarin kan sudah ya, sertifikasi kode kemasan sudah ya. Ya. UN harus ada UN di sini. Kalau Y itu artinya apa Y? Packing group ya. Packing group berapa nih? Kalau Y. Packing group ada 3 ya, packing group ya. Packing group 1, 2 dan 3. Simbolnya apa? X, Y, dan Z. Kalau X berarti packing group 1. Kalau Y, jadi ini 2 ya. 31 untuk liquid, H untuk plastik inner bottle, kemudian A untuk steel outer case, satunya ID. Jadi untuk pengangkutan dengan kemasan. Oke. Oke, sekarang kita cari lagi yang tadi kita mundur lagi ke apa namanya, supaya ada tadi lebih familiar sama 5.1. Oke, cari sekarang 3109. UN number 3109. Organic peroxide tipe F, liquid ya. Kelasnya kelas berapa? 2, 5.2 ya. Kita lihat kolom 3
3A ya. Dan classification code-nya P1. Kemudian ada packing group-nya tidak? Tidak ada. Kemudian labelnya 5.2. Nah, special provisions-nya 122.274. Ya. Kalau kira-kira apa nih maksudnya 122? Coba cari di chapter 522. Special provision, sorry, di 3.3 special provision. Special provisionsnya apa? Ketentuan khususnya apa nih? Kita cari di 3.3. Special provisionsnya kodenya 122. Artinya apa 122? Bisa jawab, bantu baca silakan. 122 artinya apa? Halaman 590. Silakan Mbak, dibaca Mbak. Apa ini artinya? The subsidiary hazard, control and emergency temperature if any. Ya, and the UN number, generic entry for each of the country assigned operate peroxide formulations given 22524 4142 packing instruction. Ya, kemudian untuk portable tank instructionnya tanki tipe T23. Jadi dijelaskan di situ kalau ada subsidiary hazard, kemudian temperaturnya harus dikontrol dan emergency control, emergency temperature. Ya. Gitu, 122. Kemudian 274 ya, special provisions-nya kodenya 274. 274. Provision of 3128 apply. Oke, 3128. Nah, 3128 berbicara apa? Ya. Tadi pingpong lagi. Satu dua delapan. Generic not otherwise specified. Nah, jadi ketentuannya adalah umum. Ya. Si organic peroxide tipe F ini mungkin saja banyak jenisnya, tapi dikategorikan tipe F gitu. Jadi special provision seperti itu ya. Kemudian kalau kita ingin melihat bagaimana special provisions untuk pengangkutan, kolomnya lihat kolom 16, 17, 18, 19 ya. Kalau untuk pengangkutan bentuk package ya, kodenya adalah V1. V1 artinya apa tadi? Harus diangkut dalam closed containers ya, atau seated containers, containers yang memiliki tutup ya, bisa terpaulin seperti tadi ya. Jadi V1. Oke. Lanjut sekarang provisions concerning carriage in package. Package sudah ya. Sekarang carriage in bulk. Bulk artinya apa? Curah. Banyak ya. Nah,
barang berbahaya tidak perlu diangkut atau tidak boleh diangkut dalam keadaan curah kecuali memenuhi syarat-syarat di bawah ini, gitu ya Pak ya. Jadi bahasanya adalah bahasa tidak boleh diangkut ya, kecuali mengikuti syarat ini. Jadi bahasanya agak terbalik. Jadi bukan berarti bahasanya gini, barang berbahaya harus diangkut dengan syarat ini, enggak. Jadi kalimatnya adalah barang berbahaya tidak boleh diangkut kecuali memenuhi syarat, begitu. Jadi apa istilahnya ya, negasi atau pengecualian lah seperti itu ya. Terdapat ketentuan khusus yang ditandai dengan kode BK. BK itu bulk ya, atau referensi kepada paragraf tertentu yang menyatakan dia harus diangkut secara bulk ya. Kemudian ditandai pada kolom 10 pada tabel A. Silakan cari yang ada kode BK ya, dari tabel A. Silakan cari kolom 10-nya ada kode BK. Silakan nanti sebutkan UN number-nya. Bebas cari. Kolom 10 ya, kolom 10-nya ada kode BK. Solid or mixed. Ada 3175. Berapa? 3175. 3175. Oke, solids ya. Di kolom 10-nya ada BK1, BK2 ya. Solids atau campuran dari solids ya. Seperti limbah atau preparations ya, atau ibaratnya barang-barang berbahaya yang untuk bahan awal lah kurang lebih gitu ya. Yang mengandung containing flammable liquids NOx ya, having a flash point up to 60 derajat Celcius. Nah, sudah ketemu? Mungkin kita ambil contoh 3175 ya. Jadi kalau ada padatan ya, dan mengandung flammable liquid ya, atau campuran ya, padatan atau campuran yang mengandung flammable liquid ya, memiliki flash point di atas 60 derajat Celcius, itu bisa dibawa secara bulk. Tulisannya BK kodenya ya, BK1. Begitu. Ada lagi contoh lain? Meja yang sebelah sini, silakan. 3170. 3170. Aluminium smelting. Nah, ini padatan aluminium smelting by product, aluminium remelting by products ya. By products itu artinya produk samping. Artinya bukan produk utama ya. Bisa saja tulisannya BY produk ya. Jangan sampai nanti penting nih, by product itu artinya produk samping ya. Bisa saja by product itu bisa limbah. By product itu artinya memang produk yang dihasilkan dari produk reaksi utama. Ya, ada BK1, BK2 ya. Ini contohnya banyak kayak kalau di Nalum nih Pak. Ya. Terus kayak Nalum di Sumut. Ya. Betul Pak, betul. Rata-rata memang padatan. Kemudian terdapat ketentuan khusus dengan kode VC ya, V dan C ya, atau paragraf tertentu yang ditandai pada kolom 17. Kalau tadi kita lihat 3170 UN number-nya, di kolom 10 ada BK1. Kita lihat betul nggak sih di bagian kolom 17-nya ada VC, benar ya? Betul Pak. Nah, 3170. VC1, VC2. Ya. Carinya di mana ketentuannya? Carinya di 733. Chapter 733. Kita pengen tahu nih sebetulnya VC itu berbicara apa ya, 733. Nah, VC1 artinya carriage in bulk in seated vehicles, seated containers or seated bulk containers is permitted. Jadi tetap dibawanya menggunakan
kendaraan yang tertutup pakai terpal misalnya gitu. Ya, paham ya? Para calon instruktur. Oke, lanjut lagi. Nah, contoh, coba cari 2607, UN number 2607. 2607. Acrolein dimmer. Oke, acrolein dimmer stabilize. Ya. Nah, stabilize berarti harus dijaga suhunya. Betul tidak? Jaga suhunya ya. Oke, acrolein dimmer. Oh sorry, 2067. Oh betul. Ini bisa diangkat pakai tank juga, drum P001. Oke. Saya mungkin salah lagi. Coba cari contohnya yang 20 tadi 2607 ya. Oh iya. Sekarang 2067. 2067. Kembali nanti. Iya, nggak apa-apa tapi memang contohnya bagus juga sih. 2607. Sekarang 2067. Ammonium nitrate base fertilizer. Ammonium nitrate. Ammonium nitrate base fertilizer. Fertilizer artinya apa? Filter. Fertil artinya apa? Fertil? Subur. Berarti untuk meningkatkan kesuburan tanaman yaitu pupuk ya. Fertilizer. Ammonium nitrate base fertilizer. Jadi fertilizer yang bahan dasarnya berdasarkan apa? Ammonium nitrate. Boleh nggak dibawa dengan bulk? Boleh nggak? Boleh Pak. Adanya BK1, BK2 atau BK3 Ya. ya. Berarti lengkap ya, bisa dalam kontainer yang tertutup terpal atau di dalam kontainer yang tertutup sekali atau flexible bulk container atau flexible IBC misalnya ya. Gitu. Oke. Lalu sekarang 7.3 ya. Barang berbahaya tadi sudah ya, barang berbahaya boleh kalian curah ya. Nah, ini harus kemasannya harus shift proof. Apa itu shift proof? Ya. Nah, supaya nggak molos lah katakanlah begitu. Kan kadang-kadang ada sambungan di sini ya. Jadi 2 lembar, 3 lembar, 2 lembar dari kemasan IBC yang fleksibel misalnya, kan dirapatkan gitu ya. Nah, si jahitannya itu membuat supaya nggak ada yang molos katakanlah begitu. Shift proof. Jahitannya ada berapa di sini? Nah, ada yang double shift proof, ada yang single, ada yang triple. Gitu. Ini syarat di dalam ADR. Barang berbahaya harus dimuat dan diratakan. Jadi kalau membawa barang untuk bulk harus diratakan, tidak boleh menggunung. Ya, nggak boleh depannya penuh, belakangnya kosong. Harus rata. Harus diratakan sehingga meminimalisir pergerakan. Apa yang terjadi kalau depannya tinggi menggunung, pasti ketika ngerem atau akselerasi dia bakal bakal terbang sebagian atau tumpah begitu. Kemudian zat yang dibawa tidak boleh bereaksi dengan bahan kontainer. Berarti kontainernya atau kemasannya harus sesuai. Ditutup terpal dan pelapis pelindung. Nah, ini kendaraan umum lagi ya. Jadi kalau kendaraan-kendaraan pengangkut dalam bulk ya, chapter 7.3 itu harus inspeksi ya. Inspeksi terlebih dahulu seperti biasa inspeksi. Ya, inspeksi kenapa? Untuk memastikan ya, tidak ada hal-hal yang menyebabkan reaksi barang berbahaya dengan syarat yang biasa diangkut. Kemudian tidak ada hal yang dapat merusak integritas struktur dari kontainer
Kemudian mempengaruhi kemampuan kontainer dalam menahan barang berbahaya atau menampung atau mengemas. Ya. Jadi harus tetap dilakukan inspeksi. Ya. Barangkali dari kontainernya itu lantainya misalnya bolong, ya, dan sebagainya. Selama pengangkutan tidak boleh ada residu yang menempel pada kontainer, harus bersih. Jika terdapat closure atau tutup, ya, jadi harus ditutup, semua penutupnya harus, misalnya kan ada beberapa IBC misalnya kerannya, penutup harus benar-benar dipastikan tertutup betul-betul, ya. Dan barang curah yang padat harus dilakukan sama dengan ketentuan ADR, ya. Harus mengikuti ketentuan ADR. Nah, jika bulk container, kemudian containers, dan kemudian body vehicles atau kendaraan, jika mengangkut barang berbahaya yang dapat menyebabkan dust explosion, ya, contohnya apa? Yang dust explosion, padatan yang dalam bentuk powder misalnya apa? Misalnya tadi batu bara, ya, debu batu bara, kemudian debu karbon, atau powder, ya, powder karbon, atau flammable vapor, maka harus dilakukan penanganan untuk menghindari sumber panas, pencegahan listrik statis ketika pengangkutan, pengisian, dan pembongkaran. Ya, dust explosion ini. Referensinya apa? NFPA 654. Ya. Dust explosion hazard atau bahaya dust explosion adalah sebuah bahaya, ya, di mana dust atau debu atau powder dapat terbakar dalam sebuah tempat yang tertutup, ya, yang dapat merusak kemasan tersebut. Ya, kenapa? Karena ada internal pressure dari pembakaran atau deflagration. IBC, ya, intermediate bulk container. Ya, kenapa di sini di highlight atau diperhitungkan mengenai masalah IBC yang untuk fleksibel, ya. Karena fleksibel IBC ini bisa menyebabkan listrik statis, ya, karena bahannya plastik woven, ya, gitu. Nah, ternyata IBC itu ada tipe-tipenya. Ada tipe A, B, C, dan D. IBC yang fleksibel yang mana yang bisa mencegah listrik statis? Coba A, B, C, atau D? Coba dijawab. Tipe fleksibel IBC mana yang dapat spesifikasinya yang dapat mencegah atau mengurangi potensi listrik statis? Tipe A terbuat dari apa nih? Non-conductive fabric with no special design measure for control electrostatic discharge. Berarti tipe A dari flexible IBC tidak bisa digunakan untuk menampung barang yang dapat menyebabkan dust explosion. Tidak bisa, ya? Tidak bisa nih. Tipe B bisa nggak? FIBC made from non-conductive, ya, has breakdown voltage less than 6.000. Ini bisa nih, kurang lebih bisa, ya. Yang C itu bisa juga, ya, konduktif, kemudian connecting to a grounding tab, jelas dia ada grounding tab, ya. Kemudian yang tipe D terbuat dari fabrik atau threads dengan special static properties. Jadi flexible IBC itu harus kita pilih kalau kita membawa barang-barang yang menyebabkan dust explosion. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang tadi BK1, BK2, BK3, ya. Kemudian seated bulk container BK1, closed bulk container. Ini kontainer yang dipakai untuk bulk. Tapi di dalamnya biasanya ada tambahan liner. Nah, ini ketentuan selanjutnya, ini spesifik untuk beberapa kelas, ya.
Kalau dibawa menggunakan dalam bentuk bulk. Ya, silakan dilihat coba 72, 73, 23. Kalau kelas 4.2 temperature ignitionnya harus di atas 55 derajat Celcius. Ya, kemudian kalau membawa barang kelas 4.3, 4.3 apa? Padatan yang ketika kena air melepaskan gas. Ya, contohnya apa? 4.3. Ayo, kemarin 4.3 dangerous when wet. Logam lithium. Ya, logam lithium ya, tapi bukan baterai lithium. Ya, baterai lithium kelas berapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Kemarin baterai lithium kelas berapa? Lithium battery kelas 9. Tapi kalau logam lithium kelas 4.3. Nah, 4.3 kalau dibawa dalam bentuk curah ya, katakanlah curah ya, harus waterproof kontainernya. Itu bahaya banget soalnya. Mungkin dihindari lah. Kemudian kalau 5.1 kelas apa ini? 5.1 barang berbahaya? Oksidator ya. Oxidizing substance. Harus dihindari kontak dengan kayu atau bahan lain yang incompatible. Ya. Kemudian kalau kelas 6.2 apa? Kalau toxic 6.1. Kalau 6.2 ya sifatnya patogen atau infectious substances ya. Contohnya 28, 14, 2900 atau 3373 dibolehkan diangkut dalam bak kontainer ya. Dengan kondisinya apa? Ya. Tidak boleh kontak dengan sheeting atau penutupnya. Susah nggak kira-kira? Masukkan ke dalam kontainer tapi nggak boleh, atau ke dalam kontainer yang misalnya truk ya, tapi nggak boleh kontak dengan terpalnya. Kenapa? Infeksi. Ya. Kemudian close atau seated bulk kontainer harus leak proof, tidak boleh bocor. Ya. Kemudian dilakukan disinfektan terlebih dahulu. Oh repot lah. Ya, bawa 6.2 dalam bentuk banyak bulk repot. Ya. Terus kemudian seated bulk kontainer harus di cover dulu dengan top liner. Tambahkan liner dulu, ya. Absorbennya harus ada desinfektan. Wah, repot lagi. Angkut nggak? Kalau jasa angkutan ya harus diangkut ya. Jadi begitu kalau 6.2 infectious substances. Ada yang kebayang nggak 6.2 selain yang tadi itu? Apa namanya? Apa contohnya? Jarum suntik dan segala macam ya. Nah ternyata ini juga COVID-19 infektan. bagian mana Pak? Ya kan disinfektan itu juga yang bisa menginfeksi manusia. Oh iya. Oke betul. Ya di sini Pak. Ya jadi kalau 6.2 ada 3 stream. Stream itu apa? Kira-kira jadi penghasil utama lah ya. Limbah rumah sakit, ya, kemudian limbah dari anatomi, bagian-bagian tubuh, mengerikan ya. Kemudian dari sel-sel yang lain. Ya, jadi ada 3 nih, clinical waste, anatomical waste, dan cytotoxic waste. Ya. Yang realnya ini Pak, kalau yang kita real yang biasa, ini petugas medis, ambulan yang bawa pasien COVID yang meninggal. Nah itu kan harus benar-benar pakai baju hamdan apa segala lebih protektif lagi. Nah kemudian kalau ternyata mayat yang dibawa kadang-kadang mungkin tidak kalau dulu sih tidak dikafani ya, tidak langsung ke dalam apa namanya kantong atau mayat, kemudian masukkan ke dalam peti gitu ya. Nah ternyata di dalam mobil ambulannya itu ada bagian tubuh yang terlepas sedikit misalnya ya, dan dagingnya terlepas. Nah itu infectious substances nih, anatomical waste gitu. Jadi ngeri ya. Ini terjadi ya. Nah ini contohnya limbah dari 6.2 dengan GN number 3291.
tadi ya VC1, VC2, VC3 tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kalau kelas 4.1 ada juga keterangannya AP1, AP2 ya. Jadi kalau 4.1 apa? Padatan mudah terbakar ya. Contohnya misalnya ada sebuah padatan mudah terbakar, ada kodenya AP1 ya. Artinya apa? Vehicles, kendaraan dan kontainernya harus memiliki bodi dari logam dan dilengkapi dengan seat atau tutup ya. Yang tutupnya itu non combustible gitu. Baik ya. Coba carikan ya. Coba tolong carikan barang kelas 4.1, UN numbernya berapa ya. Kemudian cari apakah ada AP1 atau enggak, AP2 AP1 atau AP2, silahkan dicari kelas 4.1. AP1 ya. Ada yang ketemu misalnya barang berbahaya dengan 4.1, kemudian di kolom bulknya ada keterangan AP1. Dapat? Self reactive liquid bukan? Berapa UN numbernya Pak? 3221. 3221. Tiga, dua, satu. Oke, self reactive liquid tipe B 4.1 ya. Tapi di kolom bulknya nggak ada AP-nya ya Pak ya. Berarti dia memang tidak bisa diambil dibawa dengan bulk Pak. Tapi tadi saya ngomong 41. Coba 1334. 1334 naphthalene, crude or naphthalene refined. Kelas 4.1 padatan mudah terbakar. Dilihat di bulknya, di kolom 17-nya ada AP1. Sehingga artinya apa? AP1 si bau benda ini, naphthalene ini kalau dibawa bentuk bulk ya, atau curah, kendaraan dan kontainernya penutupnya itu tidak boleh yang mudah terbakar, begitu. Ya, spesifikasi dari terpalnya itu memang terpal yang khusus tidak mudah terbakar, ya. Non combustible. Ada contoh lain silakan. UN nomor berapa lagi? Yang ada AP1-nya atau AP2 silakan. 1350. Sulfur ya, sulfur 4.1 ya. 4.1 kemudian kalau dalam bulk ini VC1 VC2 ya. VC1 VC2 memang harus dibawa dalam kendaraan yang tertutup
Oke. Ada lagi yang AP2 tidak? AP2 ya, di kolom 17-nya terdapat kode A, P, dan 2. AP2. Kelasnya masih kelas 4.1. Gak nemu ya? Belum. Ya. Banyaknya AP3, 4, 5 dan segala macam seterusnya. Oke, jadi secara kesimpulan sampai saat ini ketika adik-adik semua menemukan special provision sport carriage ya di kolom 16, 17, 18 dan 19 itu adalah panduan bagaimana kita membawa dalam bentuk package, membawa dalam bentuk curah, kemudian panduan dalam loading, unloading dan handling, dan kemudian operasinya. Kalau kolomnya kosong berarti tidak ada perlakuan khusus. Ya, begitu. Apakah sudah pasal 12? Selamat makan siang. Sudah. Contoh lagi 5.1 ya, kelas 5.1 oxidizing substances. Nah, ada yang AP6. Coba cari UN number 1458. 1458. Apa? Proper shipping name-nya apa? 1458. Apa? Proper shipping name-nya apa? Chloride and borate mixture ya, atau yang packing group 3. Kalau packing group 2-nya chloride and borate mixture sama mixture. Di kolom 16 di kolom 17-nya dia berbicara AP6 dan AP7. Artinya apa AP6? Nih, AP6 jika kendaraan atau kontainernya terbuat dari kayu atau material yang combustible ya, harus ada surface atau permukaan yang impermeable, tidak boleh tembus ya, dan resisten atau tahan terhadap terbakar, atau dibuat coating dari sodium silika ya, kemudian atau senyawa lain yang dapat menahan dari supaya tidak bereaksi begitu. Jadi kalau si kontainernya atau vehicle-nya itu ada unsur kayunya, si kayunya harus dilapis sama bahan kimia coating. Kemudian AP7 kalau dibawa dalam bentuk curah harus loadnya penuh ya, nggak boleh setengah gitu. Jadi semua hal tentang pengangkutan itu sudah lengkap di UNADR kurang lebih. Ini tinggal dibaca, diikuti apa maksudnya gitu. Nah itu sudah bisa menjadi sebuah banyak prosedur pengangkutan ya, kalau perusahaan pengangkut oxidizing substance atau oksidator harus bikin prosedur gampang, tinggal lihat sini aja ya. Kemudian tinggal lihat juga peraturan-peraturan yang terkait yang ada di lokal begitu. Jadi nanti kalau adik-adik semua di sini audit ke sebuah tempat, prosedurnya dilihat bisa dari keselarasan dengan ketentuan di situ, sama nggak? Gitu. Cukup detail ya di sini ya.
Oke, ada pertanyaan? Baik, pasal 12 sudah menuju. Sudah lagi, silakan Bapak. Oke, karena sudah hampir waktu masuk sholat, jadi kita sekarang istirahat, makan siang dan sholat. Nanti diharapkan balik ke sini tepat jam 1 karena rencana kita akan selesai hari ini jam 3, gitu Pak Alex ya? Oke, terima kasih.